Selamat datang, di depan saya ada Realme GT 8 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengambil screenshot di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu membuka konten yang ingin Anda tangkap, bukan langsung menangkapnya. Untuk contoh kali ini, saya akan menggunakan layar utama. Layar ini sudah terbuka dan terlihat, jadi pastikan konten yang ingin Anda tangkap sudah terbuka dan terlihat di perangkat Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol daya dan volume bawah secara bersamaan. Setelah itu, Anda akan melihat pop-up dengan beberapa opsi untuk menyimpan ke ruang penyimpanan. Apapun itu, apakah kita semua sudah paham di sini? Kita juga punya opsi scroll shot dan bagikan scroll shot. Meskipun terlihat seperti bisa ditekan, sebenarnya tombol itu tidak akan melakukan apa-apa di sini. Tapi, begitulah cara mengambil screenshot. Sekarang, ada juga cara lain menggunakan gesture 3 jari. Jadi cukup geser ke bawah dan Anda akan melihat hasilnya persis sama. Manapun yang Anda gunakan, itu sepenuhnya terserah Anda. Saya juga ingin membicarakan beberapa hal lain. Jadi, Anda tidak akan selalu bisa mengambil tangkapan layar. Anda dapat melakukan ini hampir di semua aplikasi lainnya. Jadi saya sebenarnya menghapus yang tidak bisa saya hapus. Brengsek. Lupa merekam yang ini, jadi aku akan mengkritiknya lagi. Dan sepertinya saya tidak punya Spotify. Apa saya punya? Saya tidak punya. Oke. Jadi saya akan membicarakannya saja. Jadi jika Anda membuka suatu aplikasi, terkadang mereka akan memblokir tangkapan layar dan perekaman layar. Sekarang di sini kita lebih peduli soal tangkapan layar pada titik ini. Tapi kedua fitur ini menggunakan semacam, saya rasa, fitur yang sama dari Android. Jadi aplikasi yang melakukan ini, melakukannya untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna, yaitu Anda. Dan pada dasarnya, skenario penggunaan terbaik untuk fitur ini adalah, misalnya, pada aplikasi perbankan yang berusaha melindungi uang Anda. Sekarang saya tidak bisa membayangkan tempat yang lebih baik untuk menggunakan fitur itu selain di situ. Dan selain itu, jika Anda mencoba mengambil tangkapan layar, biasanya Anda akan mencoba mengambilnya. Karena semacam konfirmasi pembayaran yang tidak akan bisa Anda lakukan. Tapi yang bisa Anda lakukan sebagai gantinya adalah mengunduh dokumen yang mengonfirmasi pembayaran tersebut. Bank mana yang biasanya sudah memberikan opsi itu kepada Anda sekarang? Yang juga memblokir tangkapan layar dan perekaman layar Anda bukan untuk melindungi privasi atau keamanan Anda adalah platform streaming seperti Spotify, Netflix, Hulu, dan lainnya. Sampah. Sekarang saya benar-benar bermasalah dengan hal ini, rasanya sangat mengganggu saya. Sampah banget. Spotify punya keberanian untuk memblokir perekaman layar atau tangkapan layar dengan alasan untuk melindungi konten tersebut dari pembajakan. Bajingan yang sama yang menggunakan LimeWire untuk mencuri seluruh musik dari internet dan memulai sebuah platform. Jadi, mereka bisa memulai bisnis mereka melalui pembajakan, tetapi sekarang mereka menghadapi masalah besar, yaitu, oh tidak, konten kami akan dibajak. Diamlah dan pergilah. Selain itu, di Spotify, Anda bisa melakukan ini, tetapi manfaatkanlah kesempatan ini sebaik mungkin. YouTube tidak peduli. Sekarang saya sangat yakin bahwa ketika Anda membayar untuk suatu layanan, Anda berhak melakukan apapun yang Anda inginkan, terutama jika itu tidak melanggar hukum dengan merekamnya atau mengambil tangkapan layar. Saat ini Anda biasanya dibatasi hingga 2 menit. Itu termasuk dalam penggunaan wajar. Jadi dengan mempertimbangkan hal itu, oh maaf, saya rasa bukan 2 menit, salah saya rasa batasnya sekitar 30 detik atau semacamnya. Jadi bagaimanapun juga, Anda seharusnya benar-benar berhak merekam bagian apapun yang Anda inginkan tanpa batasan konyol apapun dari sebuah aplikasi. Dan di sini kita bahkan hanya membicarakan tangkapan layar, bukan merekam. Jadi ini bahkan lebih ringan, bukan? Tapi, ya, kita hidup di dunia di mana perusahaan bisa mendeteksi, menentukan bahwa kamu tidak bisa menggunakan perangkatmu sepenuhnya hanya karena mereka tidak menginginkannya. Jadi, untuk tujuan seperti itu, ketika kamu mencoba mengambil tangkapan layar dari, entahlah, acara Netflix yang sedang kamu tonton di konten yang sudah kamu bayar, kamu bisa saja langsung berhenti berlangganan dan tunjukkan jari tengah, karena saya akan menunjukkan cara yang lebih baik. Jadi di mana Anda dapat menemukan hal yang sama dan mengambil tangkapan layar tanpa masalah apapun. Jadi mari kita buka browser kita, dan saya sudah memiliki konten yang sedang dimuat di sini. Jadi mungkin tidak. Tunggu, mari kita kembali. Oh benar, saya tidak terhubung ke jaringan. Biar saya perbaiki dulu.
Mari kita kembali. Dan situs yang saya maksud adalah peerstream.mov. Dan ini salah satu yang pernah saya gunakan sendiri. Saya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Dan saya benar-benar tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan situs itu, karena mereka memang menyarankan untuk mengunduh plugin. Dan saya sudah menggunakan plugin ini sendiri di komputer saya. Dan sepertinya plugin ini memang melakukan apa yang diklaim, tapi saya sama sekali tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan plugin itu. Termasuk di latar belakang juga. Dari hal-hal yang tidak sedekat ini kan? Jadi sebagai contoh kecil, saya baru saja mengklik first show yang ditampilkan di suatu tempat di sini. Dan ini tidak akan tampil. Saat pertama klik, ada notifikasi untuk unduh ekstensi browser. Ini membantu Anda mendapat kualitas lebih tinggi dan mencari lebih banyak sumber konten atau gunakan saja pengaturan default-nya. Jadi ini sekarang adalah pengaturan default tanpa ekstensi itu, dan ketika Anda mengkliknya, Anda bisa lihat kontennya langsung dimuat secara otomatis. Plugin ini juga membantu dalam proses buffering dari yang saya perhatikan sendiri, karena biasanya butuh waktu sedikit untuk memuatnya entah kenapa. Tapi, tebak apa? Begitu mulai memuat atau memutar, saya bahkan bisa melakukannya sekarang juga, jadi hanya untuk menunjukkan kepada Anda. Boom! Itu adalah tangkapan layar, meskipun sekarang masih buffering, jadi belum terlalu banyak, tapi saya bisa melakukan hal yang sama sekarang juga. Lihat itu, ini adalah tangkapan layar. Tangkapan layar yang tidak akan bisa Anda ambil di aplikasi Netflix atau platform streaming lainnya. Meskipun Anda tidak pernah menyetujui hal ini karena Anda tidak pernah memberikan persetujuan, Anda tidak pernah menyetujui syarat layanan, tidak pernah menggunakannya, bahkan tidak pernah mengunduh aplikasinya di ponsel ini karena Netflix sudah terpasang secara bawaan. Namun, aplikasi sampah itu punya keberanian untuk memblokir perekam layar Anda saat Anda membukanya hanya karena Anda membukanya luar biasa sekali. Apalagi selanjutnya? Apakah saya akan otomatis dikenakan biaya hanya karena mengklik sebuah penawaran di eBay misalnya? Bagaimanapun, setelah Anda menangkap apapun, Anda dapat menemukan semua tangkapan layar yang diambil di aplikasi foto Anda. Jadi saya akan membukanya sekarang dan kita akan menuju ke koleksi. Ini akan menjadi cara termudah untuk menemukan segala jenis tangkapan layar. Di dalam koleksi, gulir ke bawah ke bagian tangkapan layar. Sekarang, tangkapan layar di sini juga akan berisi rekaman layar yang bisa Anda lihat di sini. Namun secara umum, ini akan menjadi tempat yang jauh lebih mudah untuk menemukan tangkapan layar apapun yang Anda cari dibandingkan mencoba mencarinya di seluruh perpustakaan media. Dan di sini Anda bisa melihat kita memiliki beberapa tangkapan layar yang berbeda. Jadi ini adalah beberapa tangkapan layar pertama yang saya ambil, dan ada juga satu dari browser, serta satu lagi saat konten mulai diputar. Jadi seperti itulah. Itulah semua tangkapan layar yang benar-benar saya ambil di video ini. Nah, dengan demikian saya harap Anda merasa ini sangat bermanfaat, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.